Minggu yang lalu kita membahas tentang HKI ya, kekayaan intelektual. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa diambil oleh uh, pelaku usaha ataupun startup. Apakah misalnya startup akan bekerja sama dengan organisasi yang lebih besar untuk mengembangkan teknologinya dan mengkomersialisasikannya, ataukah startup atau pelaku usaha rintisan memilih untuk mengembangkan teknologinya sendiri. Dan itu tentu butuh bantuan juga dari pemodal seperti venture capital. Jadi itu untuk membuat suatu ilustrasi bahwa memang dalam praktik kewirausahaan itu banyak pilihan-pilihan yang bisa diambil dan masing-masing pilihan itu memiliki konsekuensinya masing-masing. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting dalam praktik kewirausahaan, yaitu tentang tantangan merintis usaha, khususnya kita membahas tentang entrepreneurial fear of failure. Jadi takut gagal dalam berwirausaha. Ini sesuatu topik yang menurut saya sangat menarik. Jadi yang pertama, Anda bisa memahami betapa banyak tantangan yang dihadapi wirausahawan itu, bahkan ketika sebelum itu dimulai gitu. Jadi kalau dilihat dalam gambar di PowerPoint ini, ketika ide itu muncul, ide itu muncul tentu tidak bisa dinilai oleh orang lain. Yang bisa menghargai ide itu Anda sendiri. Maka kemungkinan besar pada saat ini Anda self-funded, membiayai usaha itu sendiri, sambil berupaya untuk bisa nantinya berkembang lebih lanjut. Makanya dalam tahapan ini ada most viable products. Jadi dari segala macam ide, segala macam varian produk yang mungkin diproduksi, pilihlah produk atau jasa yang katakanlah bisa mendongkrak usaha Anda dan bisa memenuhi kebutuhan Anda untuk saat ini. Jadi pilihlah satu gitu, atau pilihlah yang dirasakan paling realistis untuk dilakukan pada saat sekarang. Lalu pada tahapan yang kedua, validation stage. Nah, ini mulai adalah market validation. Jadi ide tadi itu mulai diperkenalkan kepada pasar. Jadi di sini tantangannya adalah bagaimana meyakinkan pasar bahwa ide tadi itu memang sesuai dengan keinginan pasar. Nah, itu juga tidak mudah. Mengapa? Karena pasar seringkali berubah dan seringkali kita merasa bahwa ide kita di awal sangat bagus, tapi ketika masuk ke pasar, lalu kita memiliki daftar-daftar perbaikan yang sangat banyak karena berdasarkan masukan atau aspirasi dari pasar. Nah, ini tantangan lagi bagi pengusaha ataupun startup, khususnya startup, pelaku usaha yang memulai usaha. Nah, pada tahap ketiga ini, ketika sudah mampu melewati semua hal tadi, maka dapat dikatakan startup sudah mulai masuk fase pertumbuhan. Nah, kalau dalam fase pertumbuhan itu karena sudah teruji dari fase-fase sebelumnya, maka kemungkinan besar akan ada pendanaan atau bantuan dari pihak luar. Karena merasa bahwa produk atau perusahaan Anda memang memiliki kemampuan untuk bisa diterima oleh pasar. Nah, di sini ada angel investor, ada venture capital funding, karena sudah mulai tumbuh. Jadi, kalau sudah melewati fase-fase sulit, kemungkinan Anda survive, lalu kemungkinan Anda bisa tumbuh. Nah, di masa tumbuh inilah akan ada kemudahan-kemudahan yang lebih
lebih bisa membuat bisnis Anda terus bertumbuh dari masa ke masa. Nah, itu tadi tahapan. Dari tahapan itu Anda bisa melihat betapa susahnya tantangan yang dihadapi kalau sebagai startup itu. Nah, di slide berikut ini juga saya ingin menggambarkan hal yang demikian juga. Nah, kalau hal ini sekarang lebih spesifik ke Valley of Death, ya, lembah kematian. Jadi kalau Anda perhatikan di slide itu ada garis yang di bawah 0 yang berarti negatif, menunjukkan bahwa pemasukan negatif. Mengapa pemasukan negatif? Karena dalam tahapan ini yang keluar adalah investasi seperti di dalam R&D, Research and Development. Itu butuh investasi, itu butuh teknologi untuk mendukung suatu produk yang berkualitas. Itu butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga. Belum lagi ada teknologi transfer. Mengapa teknologi transfer? Karena kemungkinan ada teknologi yang tidak cocok. Nah, ini tantangan lagi. Bisa jadi teknologi yang awal dipikir sudah cukup, ternyata tidak cukup. Nah, diperlukan teknologi transfer. Misalnya bekerjasama dengan pihak universitas atau pihak luar yang memiliki teknologi yang lebih baik, yang lebih inovatif. Nah, itu butuh tenaga, butuh waktu, butuh modal kerja juga di sana. Nah, lalu ada masa meluncurkan produk launch. Nah, ini juga butuh biaya karena memperkenalkan produk kepada masyarakat itu tidak segampang yang kita pikirkan. It is easier said than done gitu kata orang. Jadi butuh biaya juga, walaupun bisa diminimalkan ya. Misalnya melalui media sosial itu. Karena tidak mudah untuk mengedukasi pasar, terutama bagi produk-produk yang memang belum dikenal sebelumnya. Produk-produk berbasis teknologi tentu membutuhkan edukasi, membutuhkan pengenalan, membutuhkan pemahaman. Butuh 3, 4, 5 tahun bagi Gojek untuk bisa memperkenalkan produknya. Dan itu juga dibantu oleh momen di mana smartphone sudah semakin mudah diakses dan semakin murah harganya gitu. Nah, kalaulah di masa-masa menuju komersialisasi itu, ketika produk sudah meluncur, sudah mulai ada penjualan, walaupun mungkin sedikit, kalaulah di situ pelaku startup tidak mampu bertahan, maka dia akan meluncur pada Valley of Death itu, yang paling bawah itu. Karena dia tidak mampu bertahan, hanya mampu untuk mengeluarkan uang, waktu, tenaga, tetapi kembaliannya, return-nya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau tidak mampu untuk membiayai perusahaan itu lebih lanjut. Nah, sementara tidak ada orang dari luar yang bersedia untuk menanamkan modalnya. Mengapa? Karena pada tahap ini belum menarik produk itu, atau belum mampu produk itu bisa diterima oleh konsumen. Nah, ketidakmampuan itu dilihat oleh investor sebagai suatu kelemahan, dan mereka tentu tidak berani mengambil risiko untuk menanamkan modalnya pada tahapan yang sekarang ini. Jadi bisa Anda lihat itu betapa tantangan yang dihadapi oleh pelaku startup itu tidak mudah, tetapi memang ini adalah tantangan yang worth it. Nanti kalau sudah bisa melewati tantangan ini, lihat kurvanya makin naik positif sampai nanti akhirnya memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi. Mengapa? Sudah melewati masa-masa sulit tadi. Sama seperti di slide sebelumnya, sudah melewati fase 1, sudah melewati fase 2. Fase pertumbuhan adalah menunjukkan kemudahan-kemudahan yang lebih memberikan harapan dibandingkan fase-fase sebelumnya. Nah, masuk kita kepada konsep fear of failure, ketakutan terhadap kegagalan. Jadi ketika tantangan-tantangan itu
sangat besar, sangat ya katakanlah menakutkan gitu, maka akan muncul entrepreneurial fear of failure. Ini konsep yang dipopulerkan seperti misalnya oleh Caciotti dan kawan-kawan. Fear of failure itu apa? Jadi fear of failure itu adalah negative affection reaction based in cognitive appraisals of the potential for failure in this uncertain and ambiguous performative context of entrepreneurship. Jadi kira-kira sederhananya seperti ini. Dengan segala macam tantangan yang saya sampaikan tadi, maka bisa muncul negative affective reaction. Jadi reaksi negatif yang emosional berdasarkan dari perasaan. Jadi ada perasaan sedih, bisa ada perasaan takut, ada perasaan kecewa, ada perasaan campur aduk yang negatif. Karena apa? Karena menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin dirasa sangat berat. Lalu ada cognitive appraisals. Jadi kita atau startup atau pelaku startup itu memilah perasaan-perasaan tadi, apakah memang haruskah demikian gitu, ataukah memang bisa perasaan itu dikendalikan gitu. Lalu ketakutan itu ada pada konteks tertentu yang uncertain, yang tidak pasti dan ambigu ya, tidak jelas. Performatif konteks artinya perasaan negatif tadi, sedih, kecewa, marah, karena takut terhadap kegagalan itu tidak selamanya demikian itu. Ada pada saat atau pada momen-momen tertentu dia muncul dan kemudian ketika lama-lama mungkin tidak lagi muncul karena sudah terbiasa. Nah, itu bisa terjadi karena ini berkaitan dengan perasaan. Dan perasaan itu terkait dengan interpretasi atau pemaknaan Anda terhadap situasi yang terjadi pada diri Anda, dan itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Nah, ini saya berikan contoh-contoh bagaimana orang menanyakan ketakutan terhadap kegagalan dalam berwirausaha. Contoh pertanyaannya, selama beberapa bulan terakhir saya mengalami ketakutan tidak bisa mendapat pendanaan yang cukup untuk usaha. Ya seperti tadi itu, karena pendanaan sangat penting, sementara di masa-masa awal itu dibutuhkan pendanaan, sementara lagi tidak ada pihak di sekeliling atau di luar Anda yang membantu Anda pada saat itu. Nah, ini ketakutan itu muncul gitu. Nah, karena ketakutan tidak mampu membiayai bisnis. Lalu nomor 3 itu, dalam beberapa bulan terakhir saya mengalami ketakutan tidak ada orang tertarik dengan produk atau jasa yang saya buat. Nah, ini sekali lagi ini karena ketidakpastian tadi, situasi yang tidak pasti meskipun Anda sudah melakukan idea validation atau bahkan market validation, sangat bisa jadi masih ada ketakutan itu. Apakah iya produk yang saya buat ini benar-benar bisa diterima oleh pasar atau tidak? Apalagi dengan segala macam pengorbanan yang telah dilakukan. Lalu nomor 6 misalnya, selama beberapa bulan terakhir saya mengalami ketakutan akan harapan orang-orang pada saya. Jadi karena manusia ini makhluk sosial, ada harapan, lalu ada kekecewaan, dan ketika harapan itu adalah terkait dengan orang lain, takut seseorang karena pandangan orang lain. Dan itu wajar. Jadi Anda takut gagal karena nanti itu bisa membuat orang-orang lain di sekeliling Anda, mungkin orang-orang yang Anda cintai, itu kecewa pada Anda. Kekecewaan mereka itu membuat Anda takut untuk gagal. Nah, ini konsep yang menarik.
Lalu ada konsep ketakutan ini karena bisnis ini sudah banyak menghabiskan waktu. Misalnya nomor 9. Selama beberapa bulan terakhir, saya mengalami ketakutan bahwa bisnis telah membuat saya kehilangan momen-momen penting dalam hidup saya. Jadi, sementara Anda terjun ke dalam dunia bisnis yang penuh ketidakpastian, sementara yang sudah pasti adalah kemungkinan Anda, ya kemungkinan ya, Anda kehilangan momen-momen tertentu yang sebenarnya mungkin Anda nilai penting dalam hidup Anda, bersama orang-orang yang juga penting dalam hidup. Lalu ada juga ketakutan ketidakmampuan mengelola bisnis ya. Contoh nomor 11, selama beberapa bulan terakhir saya mengalami ketakutan tidak bisa mengelola orang-orang secara efektif dalam bisnis. Ya, sekali lagi ini ide sudah ada, lalu sudah divalidasi oleh pasar, sudah diproduksi, tetapi mengelola orang itu tidak semudah membuat produk. Nah, karena mengelola orang itu berkaitan dengan ada perasaan, ada situasi emosional, ada situasi yang kadang-kadang di luar kontrol kita. Nah, ini bisa membuat stres. Karena ketakutan tidak bisa mengelola orang-orang di bawah kita ini, bisa membuat pemilik startup takut gagal dalam berwirausaha. Apalagi contohnya, misalnya nomor 19 yang terakhir. Selama beberapa bulan terakhir, saya mengalami ketakutan bahwa organisasi bisnis saya tidak mampu memenuhi janji yang telah disampaikan sebelumnya. Jadi, ketakutan overpromise gitu. Jadi ketika takut bahwa semua janji-janji yang telah disampaikan tidak mampu ditepati, akhirnya membuat Anda takut gagal, dan itu sumber dari stres dalam hidup. Jadi apa kesimpulannya dalam pertanyaan-pertanyaan atau statement yang yang 19 statement ini yang diidentifikasi oleh Kacotti dan kawan-kawan pada tahun 2020 ini menunjukkan apa? Tantangan pelaku startup itu tidak mudah. Ada fase-fase sulit, walaupun kemungkinan besar ada fase mudah setelah itu. Tapi sejauh mana tantangan tersebut membuat Anda memiliki ketakutan atau perasaan negatif, sedih, kecewa, takut, mengecewakan orang lain, dan pada akhirnya adalah ada takut pada kegagalan. Jadi walaupun takut pada kegagalan itu adalah energi juga untuk membuat bisnis itu terus dikerjakan dengan hati-hati, dengan penuh tanggung jawab, tetapi pada tahapan tertentu itu menunjukkan betapa tantangan dalam dunia startup itu tidak mudah. Tetapi sekali lagi, tantangan tersebut di baliknya ada kemudahan-kemudahan yang mungkin Anda akan bisa dapati setelah melewati tantangan-tantangan tadi. Demikian untuk pada kesempatan ini kita telah membahas tentang tantangan kewirausahaan dan ketakutan terhadap kegagalan.